Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismawati, NIM 1822022, kelas reguler 1, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang birokrasi dalam organisasi. Langsung saja. Kata birokrasi mula-mula berasal dari kata legal rasional. Organisasi disebut rasional. Dalam hal ini, penempatan tujuan dan perancangan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Weber, bentuk organisasi birokratif merupakan bentuk yang sangat efisien. Dalam dunia pendidikan, sebuah organisasi sangat diperlukan dalam rangka memperlancar fungsi dan proses pendidikan. Dalam menjalankan fungsi organisasi, pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dengan birokrasi. Pada dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik. Birokrasi digunakan untuk membantu, mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan yang pasti akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Birokrasi merupakan instrumen pembangunan pendidikan. Kekuatan birokrasi Indonesia sebetulnya bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa apabila mampu diperdayagunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jika birokrasi dijalankan dengan benar, konsisten, bertanggung jawab, maka kualitas pendidikan akan maju. Birokrasi adalah instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak mungkin terelakkan. Eksistensitas birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara atau pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya, birokrasi yang sedang berjalan saat ini. Birokrasi di negara sedang berkembang diharapkan menunjukkan perbedaan dari pola-pola perilaku yang dapat disosialisasikan dengan model birokrasi klasik yang biasanya didasarkan atas pengamatan terhadap birokrasi di negara barat, menurut Kamuli 2012. Tidak mudah mengidentifikasi penampilan birokrasi Indonesia. Namun perlu dikemukakan lagi bahwa organisasi pada prinsipnya berintikan rasionalitas dan kriteria-kriteria umum seperti efektivitas, efisiensi, dan pelayanan yang sama kepada masyarakat. Ada beberapa aspek pada penampilan birokrasi di Indonesia, antara lain yaitu yang pertama, sentralisasi yang cukup kuat. Sentralisasi sebenarnya merupakan salah satu ciri umum yang melekat pada birokrasi yang rasional. Indonesia, kecenderungan sentralisasi yang amat kuat merupakan salah satu aspek yang menonjol dalam penampilan birokrasi pemerintah. Yang kedua yaitu menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi. Sama seperti sentralisasi, keseragaman dalam struktur juga merupakan salah satu ciri umum yang sering melekat pada setiap organisasi birokrasi. Di Indonesia, keseragaman atau kesamaan bentuk susunan, jumlah unit, dan nama tiap unit birokrasi demikian menonjol dalam struktur birokrasi pemerintahan. Yang ketiga yaitu pendekatan wewenang yang kabur. Pendelegasian wewenang yang kabur. Dalam birokrasi Indonesia, nampaknya pendelegasian wewenang masih menjadi masalah meskipun struktur birokrasi pada pemerintah Indonesia sudah hierarkis. Dalam praktik perincian wewenang menurut jenjang sangat sulit dilaksanakan. Yang keempat yaitu kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan. Meskipun perumusan uraian tugas dalam birokrasi merupakan kebutuhan yang sangat nyata, jarang sekali birokrasi kita memilikinya secara lengkap. Kalaupun ada, sering tidak dijalankan secara konsisten. Selanjutnya, harapan model birokrasi di masa depan. Kebutuhan yang nyata saat ini dapat dalam praktik birokrasi
suatu tuntutan yang tak terhindarkan. Kondisi birokrasi Indonesia yang masih bercorak patriarkal dalam merupakan benang sejarah yang perlu dipatahkan dengan seksama. Dalam perkembangan ke arah modernisasi menuntut adanya peningkatan kualitas administrasi dan manajemen. Selanjutnya, karakteristik birokrasi. Karakteristik birokrasi menurut Max Weber yaitu terdapat prinsip dan yurisdiksi yang resmi, terdapat prinsip hierarki dan tingkat otoritas manajemen berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, terdapat spesialisasi, ada tuntutan terhadap kapasitas kerja yang penuh dan berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen. Birokrasi digunakan agar dapat meningkatkan efektivitas administrasi organisasi. Organisasi birokrasi yang ideal menyertakan 8 karakteristik struktural. Aturan-aturan yang disahkan, regulasi dan proses yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi. Selanjutnya, hubungan antar birokrasi, dimensi birokrasi. Perbedaan struktur organisasi berukuran besar dari struktur organisasi berukuran kecil ini dijelaskan dengan hubungan-hubungan antar dimensi-dimensi birokrasi. Ukuran organisasi bukanlah satu-satunya dimensi birokrasi yang dipengaruhi terhadap dimensi birokrasi lainnya. Jika ukuran birokrasi organisasi jadi besar, dimensi-dimensi birokrasi akan berubah, tetapi dimensi-dimensi itu pun saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga perubahan dimensi-dimensi tersebut bukan hanya disebabkan oleh perubahan ukuran organisasi. Dengan demikian, ukuran organisasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi terhadap besarnya birokrasi dalam organisasi. Tetapi dimensi-dimensi birokrasi lainnya juga saling mempengaruhi satu sama lain dan menyebabkan organisasi menjadi lebih birokratis pada dimensi-dimensi tertentu. Selanjutnya, birokrasi pendidikan. Sebelum masuk pada pengertian birokrasi pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan dalam arti luas adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Pendidikan berlangsung di segala jenis, bentuk, tingkat lingkungan hidup yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada dalam diri individu. Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan adalah seluruh kegiatan pembelajaran yang direncanakan dengan materi terorganisasi, dilaksanakan secara terjadwal dalam sistem pengawasan dan diberikan evaluasi berdasar pada tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan belajar seperti itu dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan sekolah. Tujuan utamanya adalah mengembangkan potensi intelektual dalam bentuk penguasaan bidang ilmu khusus dalam kecakapan merakit sistem teknologi. Sementara itu, birokrasi pendidikan yang dimaksud di sini adalah menggunakan praktik-praktik birokrasi dalam pendidikan. Banyak persoalan yang seharusnya diselesaikan dengan segera menjadi berlarut-larut karena rumitnya birokrasi. Sistem sentralisasi kebijakan pendidikan, penentuan alokasi anggaran yang selama ini terjadi meskipun sudah dilakukan kebijakan desentralisasi pemerintah bagi sekolah, pola sentralisasi dari sekolah ke pemerintah daerah masih berjalan. Selanjutnya, salah satu contoh birokrasi dalam organisasi terkait kasus COVID-19. Kita lihat dalam seluruh negara di Asia Tenggara, Indonesia yang paling mengkhawatirkan. Indonesia memiliki populasi yang sangat besar, namun birokrasi yang tidak rapi. Penanganan krisis yang buruk di Indonesia akan membuat negara terpapar semakin buruk. Kita bandingkan dengan Vietnam. Vietnam mengedepankan physical distance, menjaga jarak, menjaga diri. Keberhasilan Vietnam
dalam menekan penyebaran virus corona tidak terlepas dari kebijakan penerapan physical distance atau menjaga fisik antar orang per orang. Jika pemerintah Indonesia tidak melakukan strategi kebijakan yang tepat dalam upaya pencegahan, Indonesia bukan tidak mungkin akan mengalami hal yang sama dengan yang terjadi di Italia dan Iran. Apabila kita cermati pernyataan ahli-ahli kesehatan dan mikrobiologis, upaya pencegahan menularnya wabah virus corona ini sangat sederhana dan mudah, seperti kebijakan diam di rumah, social distance, dan perlindungan diri secara fisik. Akan tetapi kebijakan ini tidak dibarengi dengan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Ketika ada instruksi agar masyarakat diam atau bekerja di rumah, namun perkantoran atau dunia usaha tidak melakukan kebijakan yang linear dengan kebijakan pemerintahan sehingga kebijakan ini tidak maksimal. Masyarakat disuruh atur jarak, akan tetapi pemerintah tidak mampu menyediakan transportasi yang memadai. Seharusnya kebijakan ini diikuti oleh dunia kerja maupun dunia usaha untuk pembatasan karyawan yang harus bekerja sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Begitu pula ketika masyarakat disuruh menjaga kebersihan dan mencegah penularan kontak fisik. Namun pemerintah tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar perlindungan kesehatan diri seperti ketersediaan hand sanitizer, masker, dan disinfektan. Birokrasi di Indonesia selalu jadi sebuah diskursus yang tidak pernah membosankan, karena hingga kini birokrasi di Indonesia masih problematik dan jauh dari apa yang menjadi harapan. Birokrasi di Indonesia ketika persepsi yang muncul adalah suatu sistem pelayanan dan administrasi pemerintahan yang terkesan aneh, berbelit-belit, dan lamban. Birokrasi merupakan penyakit menahun di tanah air yang sulit diubah. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.